Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya yang mau meluangkan waktu untuk berbagi di sini, belajar bersama, berkembang bersama. Sebelumnya saya mau izin share screen dulu. Sebentar. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Iwan bahwa tujuan pembelajaran kita nantinya guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Tony Purwanto, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan. Unit kerjanya ada di SMA Negeri 1 Kembang Bau. Kemudian agendanya tadi sudah dijelaskan sama Pak Iwan, ada pembukaan, presentasi, tanya jawab dan juga refleksi. Nah, di sini saya akan membagikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas. Nah, untuk yang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi nantinya akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita harus berpikir bahwa adanya perubahan paradigma tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif dan apa yang kita lakukan untuk anak didik kita. Nah, kemudian coba kita berpikir sejenak tentang kegiatan ini. Ada kegiatan kepal tangan. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ini. Coba difikirkan, dibayangkan di benaknya Bapak Ibu guru semuanya bahwa Anda adalah seseorang A di sini. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan salah satu tangan Anda. Jadi tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, dan di situ bayangkan Anda sudah memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan tersebut. Mungkin itu berlian ataupun sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena dengan begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Nah, ini merupakan suatu kepercayaan bahwa benda tersebut yang ada di tangan Anda itu adalah sesuatu yang sangat penting buat Anda. Kemudian rekan Anda, si B, ini mencoba dengan segala cara untuk membuat Anda membuka kepalan tangan itu. Teman Anda si B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan atau menawari Anda dengan apapun, baik itu uang ataupun berbagai macam hal supaya Anda mau membuka tangan Anda. Kira-kira apakah Anda, jenengan semua di sini, Bapak Ibu guru akan membuka kepalan tangan Anda? Apa yang akan terjadi? Apakah Anda tetap, jenengan semua itu akan tetap menutup kepalan tangan Anda, ataukah mau membujuk, mau menerima tawaran si B untuk membuka tangan Anda? Nah, ini, apakah si B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian mengapa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, itu nanti akan bergantian Anda sama si B. Kemudian apakah Anda dapat menutup tangan Anda dan mengapa alasan tetap menutup kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Kalau dibuka, apa alasannya? Kalau ditutup, apa alasannya? Kemudian siapa yang memegang kendali dalam kegiatan tersebut? Apakah Anda sebagai orang yang menutup kepalan tangan Anda, apakah si B yang membuat Anda untuk
membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira apa jawabannya? Ada dua. Pertanyaan pertama dan kedua bisa bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangan. Jadi Anda bisa, jenengan semuanya bisa membuka ataupun tetap bertahan menutup kepalan tangan Anda. Itu adalah kemungkinan jawaban yang mungkin Anda jenengan semua itu lakukan. Jadi bisa tetap membukanya ataupun tetap menutupnya ataupun tetap bertahan dan mau membuka kepalan tangan Anda. Siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali adalah yang mengepalkan tangan, mau membuka atau menutup. Nah, ini merupakan adanya paradigma stimulus. Misalkan kalau Anda membuka karena intimidasi, karena adanya suatu tawaran, maka itu adalah stimulusnya. Responnya bagaimana? Responnya adalah Anda sendiri. Jenengan semuanya nanti memiliki respon, apakah tetap membuka, apakah akan membuka atau tetap menutup. Ini merupakan paradigma stimulus dan respon. Ada stimulus yang memberikan tawaran, intimidasi, memberikan pengaruh-pengaruh supaya Anda melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pihak stimulus. Dan respon Anda bagaimana? Anda bisa tetap menerima ataupun juga bisa menolak stimulus tersebut. Yang memegang kendali adalah jenengan semua. Semuanya yang memegang kendali di situ adalah orang yang memegang kendali. Tadi yang dimaksud di situ adalah yang menggenggam tangan. Nah, terus kalau menurut teori kontrol itu beda dengan teori yang stimulus respon seperti yang dikatakan tadi. Ada miskonsepsi kalau kita mau mengontrol menurut Dr. William Glasser, miskonsepsi makna kontrol. Ada miskonsepsi bahwa ada perbedaan makna yang diungkapkan bahwa kita itu bisa mengontrol seseorang. Nah, ada 4 miskonsepsi yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengendalikan murid itu untuk melakukan hal-hal positif itu adalah anaknya sendiri. Terus apakah guru bisa mengontrol? Apabila guru ternyata bisa mengontrol, itu bukan guru yang mengontrol, tapi murid itu membiarkan dirinya untuk berada dalam kendali guru. Jadi bukan karena guru yang mengontrol murid, tetapi murid menerima dirinya sendiri untuk dikontrol oleh seorang guru. Seperti yang pada permainan atau pada kegiatan sebelumnya. Kita bisa membuka, kita mau membuka tangan itu karena kita memang mau. Kenapa kita mau? Karena kita ingin, mungkin ada sesuatu yang merasa tidak nyaman pada diri kita. Ada yang merasa karena kita diintimidasi, takut rasa tidak enak dalam diri kita, merasa bahwa kita itu tidak yakin. Kita tidak bisa menghindari hal-hal tidak nyaman tersebut. Akhirnya kita membuka. Nah, murid pun demikian. Karena murid mungkin merasa takut kalau misalkan dihukum sama guru. Mungkin murid akan merasa bersalah kalau misalkan tidak menuruti apa yang dikatakan guru. Sehingga murid akan melaksanakan kegiatan apa yang disuruh guru tersebut. Bukan murid ingin dikontrol, tetapi murid membiarkan dirinya untuk dikontrol sama guru. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga merupakan miskonsepsi manah kontrol, bahwa kritik seseorang itu bukan malah menguatkan karakter, maka bisa membuat orang itu merasa gagal. Terkadang demikian. Kritik, misalkan kita memberikan kritik terhadap anak kita marahi, kemudian anak kita berikan kritik yang mungkin kritik itu membuat mereka merasa bersalah bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah salah, apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang tidak sesuai dengan
peraturan-peraturan sekolah. Di situ anak akan memberikan respon. Mungkin mereka akan melakukan hal apa yang kita inginkan, tetapi di sana mereka akan merasa gagal, menjadi pribadi yang gagal, menjadi pribadi yang bermasalah, menjadi pribadi yang nantinya tidak memberikan kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Kemudian ilusi yang ketiga menurut Dr. William Glasser adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa apa yang kita kuatkan, kita memberikan hal-hal yang positif, memberikan hal-hal yang menurut kita adalah sesuatu yang baik, kemudian kita memberikan manfaat kepada mereka, itu adalah hal efektif dan bermanfaat. Padahal apabila kita melakukan itu dan mereka tidak melakukannya dalam diri hati mereka sendiri, itu akan menjadi hal yang sia-sia, tidak akan lama. Mereka menuruti itu karena ada kita. Mereka menuruti hal-hal positif itu bukan karena mereka ingin melakukannya sadar dalam diri mereka, tetapi itu karena ada rasa tidak nyaman tadi. Bahwa sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan bertahan lama. Bahwa sesuatu yang diberikan dengan paksaan, dengan mengatakan kalau ini adalah sesuatu positif, kamu harus melakukannya, itu bukan, nantinya anak-anak tidak akan melakukan dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Karena motivasi diri mereka bukan berasal dari diri, bukan berasal dari dalam hati mereka, tetapi berasal dari eksternal. Ketika pihak eksternal itu tidak ada, maka mereka akan kembali lagi pada situasi sebelumnya. Nah, kemudian ilusi yang ketiga adalah, ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal kita lihat bahwasannya kita sebagai orang dewasa itu, kita beranggapan bahwa kita bisa memberikan, memiliki hak untuk memaksa mereka melakukan sesuatu. Padahal seperti yang saya dijelaskan tadi, bahwasannya anak itu bisa melakukannya dengan lebih baik, anak bisa melakukan dengan hal-hal positif itu berdasarkan dari hati mereka, bukan dari paksaan. Termasuk kita sebagai orang dewasa harus memberikan nilai-nilai itu, menanamkan itu sebagai budaya yang nantinya akan membuat motivasi internal itu muncul dalam diri anak. Jadi anak tidak melakukan sesuatu karena terpaksa, tapi merasa melakukan sesuatu karena memang itu adalah tanggung jawab, karena itu adalah hal yang harus dilakukan, hal-hal yang berlaku universal. Kita semua mengakui kalau hal tersebut adalah baik. Seperti itu. Nah, ini menurut teori Stephen R. Covey, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nanti akan lebih dalam mengenai teori kontrol itu seperti apa. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita harus memanusiakan manusia, kita harus menganggap anak itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Anak memiliki karakteristik manusia, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu memiliki kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Ikuti mereka, ikuti kodrat-kodrat anak itu sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kodratnya anak masing-masing. Nah, ini perbedaan antara stimulus dan teori kontrol. Realitanya kita semua sama. Kalau teori respon itu kita menganggap semuanya sama, semua dianggap sama. Kalau misalkan anak melakukan hal A, maka semuanya harus, kalau misalkan tidak boleh melakukan hal A, semuanya harus melakukan hal yang sama. Kita dianggap sama. Padahal teori kontrolnya, realitasnya kita ini berbeda. Kita harus sadar bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan. Kita harus berpikir bahwa anak itu memiliki
motivasi, memiliki cara gaya belajar, lingkungan yang berbeda, kemudian perkembangan zaman pasti berbeda dengan perkembangan zaman saat kita berada pada posisi mereka. Itu realitasnya bahwa kita berbeda, kebutuhan mereka berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, itu adalah teori responnya. Jadi meskipun hal yang sama, kita memberikan respon yang sama, stimulus yang sama terhadap setiap anak. Padahal stimulus itu harus berbeda menyesuaikan dengan kondisi anak. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, dan itu tidak bisa. Orang memiliki pandangan yang berbeda. Anak akan memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Dan kita juga pasti memiliki pandangan yang berbeda dengan anak-anak itu. Kita menganggap kalau hidup bersih itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah pandangan semua orang sama. Tapi setiap orang melakukan hal itu dengan cara yang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin kita menganggap anak terlambat itu adalah sesuatu yang salah. Tapi kita tidak tahu apa dibalik kesalahan mereka, kenapa mereka bisa terlambat. Bisa saja mereka terlambat karena ada sesuatu hal yang penting yang mungkin itu tidak bisa ditinggalkan oleh seorang anak tersebut. Kemudian stimulus respon yang kedua bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon kita. Sesuatu yang buruk itu kita anggap itu adalah sesuatu yang salah. Padahal kita tahu anak-anak melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Hanya harus kita arahkan itu mereka memiliki tujuan yang bisa membuat anak itu bisa berkembang lebih positif lagi. Kenapa anak membolos? Kenapa anak tidak mau ke kelas? Mungkin kita sebagai guru menganggap itu adalah hal yang buruk. Itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa ditolerir. Kenapa demikian? Kita harus berpandangan bahwa perilaku anak itu pasti memiliki tujuan. Mungkin ada kalanya ketika kita menjelaskan atau ketika di kelas itu anak merasa tidak nyaman ada di kelas. Mungkin ada kebahagiaan yang tidak didapatkan anak ketika mereka ada di dalam kelas. Mungkin mereka merasa tidak nyaman ada di dalam kelas. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa mereka melakukan itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal tadi sudah kita bahas bahwa yang mampu mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Kita sendiri yang mampu mengontrol. Siswa, meskipun kita hukum seperti apa, tapi kalau dirinya tidak mau dikontrol oleh kita, ya dia akan tetap melanjutkan apa yang mereka lakukan. Anak yang sering keluar jam pelajaran, anak yang tidak kerasan di kelas atau bahkan sering membolos, meskipun itu kita kasih punishment, meskipun kita melakukan hal apapun, tapi kalau anak tidak mau dikontrol oleh kita, tidak membiarkan dirinya dikontrol oleh kita, ya mereka tidak akan melakukan hal itu. Mungkin kita semua sudah pernah melakukan, kita sudah pernah merasakan ketika di kelas anak itu memang sangat bandel, apapun yang dilakukan mereka tetap melakukan hal yang sama. Punishment seperti apapun mereka tidak mempan. Nah, kenapa demikian? Karena anak tersebut tidak mau memberikan dirinya atau tidak mengharapkan dirinya untuk dikontrol orang lain. Yang hanya bisa mengontrol dirinya adalah anak itu sendiri. Lalu bagaimana nanti kita melakukannya, mengontrol anak itu, mampu untuk mengontrol anak itu melakukan hal yang positif? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada materi-materi selanjutnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya kita lakukan. Kita paksa. Kalau misalkan kita bujuk tidak mau, ya kita paksa. Kalau mereka tidak mau menuruti kita secara halus, ya berarti harus kita paksa. Hukuman yang menjadi alat pemaksa biasanya. Hukuman-hukuman, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman karena bujukan-bujukan gagal sudah dilakukan berbagai macam cara, ternyata anak itu tetap melakukan hal yang salah.
anak itu tetap melakukan hal-hal negatif, maka pemaksaan itu biasanya menjadi jalan terakhir ketika semua hal yang dilakukan itu tidak berhasil. Nah, itu stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol harus ada kolaborasi dan konsensus, kesepakatan antara anak dan kita sebagai orang yang menjadi penggerak atau mengarahkan anak tersebut. Harus ada kolaborasi, pendekatan dalam diri, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang kamu lakukan nantinya ketika melakukan hal ini? Apa yang kamu inginkan anak-anak itu? Apa yang diinginkan anak-anak? Kemudian kita cari jalan tengahnya supaya apa yang mereka kebutuhan mereka juga terakomodasi, mereka tidak melakukan hal-hal negatif. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau saya bisa mengontrol Anda, berarti saya menang dan Anda kalah. Kalau saya mampu membuat Anda menuruti apa yang saya inginkan, berarti saya menang melawan Anda. Nah, itu kalau teori respon, stimulus respon. Kita harus berpikir bahwa menuju ke arah teori kontrol, yaitu berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi win-win solution kalau bahasa kerennya. Nah, untuk itu kita harus memanai mana disiplin, karena semua hal tentang kegiatan-kegiatan positif itu ada di disiplin di sini. Secara bahasa disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, bukan untuk memaksa anak melakukan sesuatu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang harus kita gali, ini yang harus kita maknai, bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu kebajikan-kebajikan yang semua orang akan menghargai atau menganggap itu hal-hal yang benar. Kita tidak bisa memiliki nilai-nilai yang kita anggap benar tetapi orang lain menganggap salah. Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti saya menganggap hal itu baik, kamu juga menganggap hal itu baik, semua orang menganggap hal itu adalah hal yang baik. Kebajikan-kebajikan universal. Nah, apa itu nilai universal? Nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Seseorang pasti memiliki keyakinan bahwa berkata jujur itu adalah hal yang mulia. Setiap orang memiliki prinsip-prinsip hal yang dianggapnya itu adalah baik. Dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Itu nilai-nilai universal. Kita menganggap semua hal yang baik itu belum tentu memang orang lain menganggap baik. Tetapi kalau nilai universal bahwa kita harus hidup sehat, seorang-orang yang tidak mau hidup sehat menganggap kalau hidup sehat itu penting. Meskipun kita menganggap bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah nilai-nilai yang universal, semua orang menganggap itu adalah hal baik. Meskipun kita sendiri sering lupa kalau kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian banyak hal-hal positif yang memang kita pahami bahwa itu adalah hal-hal yang memang benar-benar berlaku untuk umum, universal. Semua orang menganggap itu adalah hal yang benar. Gitu. Ini salah satu nilai universal dalam profil pelajar Pancasila. Bahwa memang setiap institusi itu pasti memiliki nilai-nilai universal yang berbeda-beda. Nah, saya ambil contoh nilai universal pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai universal yang diakui, yang menjadi dasar landasan kita membentuk siswa yang berlandasan pada profil pelajar Pancasila. Ini
nilai universal yang bisa kita ambil. Apakah kita bisa menambahkan atau mengurangi nilai universal ini di dalam kelas? Bisa, bergantung dari kesepakatan kita. Banyak nilai universal yang mungkin bisa kita terapkan. Selain bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, mungkin kalau dalam kegiatan olahraga itu ada kesehatan, kemudian ada jujur, dan berbagai macam nilai universal yang lain yang bisa kita gali pada diri anak. Anak pasti memiliki nilai universal yang berbeda-beda, yang mungkin nanti bisa kita gali bersama, yang kita anggap itu adalah hal yang baik. Tidak mungkin nilai universal itu, nilai-nilai positif yang universal, yang dianggap sama, itu bertentangan. Misalkan mencuri, itu pasti semua orang menganggap hal itu adalah hal yang jelek. Meskipun pencuri sendiri itu menganggap kalau mencuri itu adalah yang jelek. Mereka tahu. Kemudian membolos di kelas, membolos waktu pelajaran. Mereka pasti sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bukan hal yang baik. Pasti mereka tahu. Kalau datang tepat waktu itu adalah nilai yang nilai universal yang mereka akui bahwa itu adalah hal yang positif. Nah, ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam suasana merdeka, kita sebagai masyarakat merdeka, kita harus memberikan pelayanan yang merdeka, belajar merdeka. Kemudian kita memberikan kegiatan yang membuat anak merasa nyaman. Bahwa kedisiplinan di dalam suasana yang merdeka itu adalah hukumnya wajib. Dan disiplin itu harus berasal dari dalam diri, self-disiplin kita sendiri. Self-disiplin itu harus muncul dalam diri kita sendiri sekeras-kerasnya. Bagaimana kita bisa membuat nilai universal itu menjadi dasar kita melakukan self-disiplin itu. Tetapi apabila kita gagal atau tidak bisa, tidak cakap, tidak bisa melakukan self-disiplin itu, maka ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita melalui peraturan-peraturan, melalui keyakinan kelas yang nantinya bisa kita terapkan dalam pelajaran. Ada peraturan-peraturan, kemudian ada keyakinan kelas, ada hukuman, ada punishment, ada konsensus, ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan untuk mendisiplinkan kita. Tapi apakah itu kita berhasil? Maka teori kontrol itu yang nantinya harus kita pegang supaya anak-anak itu mau mengikuti apa yang kita lakukan. Bukan karena mereka terpaksa, tapi mereka memunculkan dalam self-disiplin itu. Nah, orang-orang melakukan motivasi diri itu ada 3 motivasi, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal, dan motivasi internal tujuan disiplin positif. Ada motivasi eksternal untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan itu? Apa yang terjadi kita tidak tepat waktu masuk kelas? Apakah nanti ada teguran dari kepala sekolah? Apakah nanti berpengaruh terhadap penilaian kinerja saya? Apakah nanti akan berpengaruh terhadap apa yang saya lakukan itu nanti ke depannya, karir saya? Nah, itu untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Anak-anak pun demikian. Apakah mereka melakukan disiplin itu karena motivasi eksternal? Apakah mereka takut nanti kalau misalkan datang terlambat dihukum? Apakah nanti anak-anak akan merasa tidak nyaman ketika anak-anak itu melanggar kesepakatan yang sudah dibuat? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Sering kali kita mungkin bahkan kita sendiri sebagai guru merasa
motivasi eksternal itu juga muncul ketika kita melakukan kedisiplinan. Takut nanti gajinya dipotong. Takut nanti kalau misalkan kita datang terlambat ditegur oleh kepala sekolah. Takut nanti kalau misalkan kita datang terlambat atau tidak melakukan hal yang sesuai dengan peraturan di sekolah, kita nantinya akan kena teguran atau bahkan penilaian kinerja kita juga akan buruk. Itu juga sering kita lakukan. Kemudian motivasi yang kedua adalah motivasi internal. Itu dari dalam diri. Karena menginginkan adanya imbalan, hadiah atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak rajin di kelas, anak-anak mau maju di kelas supaya motivasi internalnya mendapatkan imbalan, mendapatkan pengakuan dari guru kalau mereka disebut pinter. Mereka menginginkan show off, menginginkan dirinya itu diakui oleh orang lain. Itu motivasi internal yang untuk mendapatkan imbalan. Apakah kita tidak pernah melakukan itu? Saya yakin dalam diri kita juga masih ada rasa keinginan untuk dipuji orang, karena memang itu adalah kebutuhan dasar kita. Bahwa kita itu menginginkan pengakuan dari orang lain. Keakuannya itu memang ingin diakui bahwa saya melakukan itu ingin mendapatkan imbalan. Saya melakukan itu untuk mendapatkan penghargaan. Supaya saya dipuji oleh kepala sekolah, supaya saya dipuji oleh anak-anak. Nah, itu motivasi internal, mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi eksternal, tujuan disiplin positif ini menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Itu motivasi dalam diri. Bukan karena adanya imbalan, bukan karena adanya teguran. Apa yang nanti saya dapat ketika saya melakukan hal itu? Di dalam diri, bukan karena kita menginginkan penghargaan, tetapi karena kita memang menginginkan hal itu adalah tanggung jawab. Kenapa kita harus disiplin? Kenapa kita harus tepat waktu ke kelas? Kenapa kita harus setiap pagi harus sesuai dengan jamnya, atau sebelum jam pembelajaran dimulai kita harus sudah ada di sekolah? Kalau bukan karena tanggung jawab, merasa itu adalah bentuk tanggung jawab kita menjadi seorang guru, maka itu tidak akan pernah terjadi. Bisa saja terjadi karena motivasi internal atau eksternal. Yang harus kita bangun adalah motivasi internal dalam diri untuk tujuan disiplin positif. Penghargaan itu mungkin dibutuhkan oleh kita, tapi itu bukan tujuan utama kita. Takut ditegur kepala sekolah, mungkin itu juga harapan kita menghindari hal yang tidak nyaman, tapi jangan jadikan hal tersebut sebagai motivasi internal kita. Kita harus memulai disiplin karena itu adalah bentuk tanggung jawab. Kita adalah sebagai contoh anak-anak, kita adalah sebagai role model anak-anak. Kalau kita mau masuk kelas tepat waktu, itu akan jadi role model buat anak-anak. Anak-anak juga akan melihat kita bahwa kita menjadi orang yang tepat waktu. Anak-anak juga akan tepat waktu. Harapan kita demikian. Kita tidak mau mengontrol anak, tetapi kita salah satunya memberikan contoh. Contoh kepada anak bahwa disiplin tepat waktu itu adalah hal yang penting. Bukan karena adanya imbalan, karena adanya menghindari hukuman, karena menghindari rasa tidak nyaman karena nanti kita terlambat. Tapi motivasi internal tujuan disiplin positif itu harus kita bangun dari dalam diri. Kita ikhlas melakukannya. Tanpa penghargaan, tanpa pengawasan kita tetap melakukannya. Nah, kalau kita menghindari hukuman, kalau kita melakukan hal yang di luar dari disiplin kita, itu ada 3 cara untuk pendisiplinan tadi. Untuk mengontrol anak ada 3 langkah ini, melalui hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jika hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Misalkan ada anak terlambat, kamu terlambat, push up. Nah, padahal anak tidak tahu kalau terlambat itu harus push up. Itu hukuman. Mereka tidak terencana dan tiba-tiba dilakukan spontanitas.
Misalkan anak lagi ke kantin, kemudian masih sudah waktunya masuk, kemudian anak-anak masih di kantin, kemudian kita teriak-teriak, kita hukum anak itu untuk membersihkan toilet, untuk push up squat jam dan lain-lain. Nah, itu merupakan hukuman karena itu bersifat spontanitas. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati dan sudah dibahas. Bahkan anak-anak itu tahu apa konsekuensinya jika melanggar. Apa konsekuensinya bila tidak memakai seragam sesuai dengan harinya, tidak sesuai dengan jadwal. Anak-anak tahu konsekuensinya. Itu sudah tertulis di tata tertib sekolah. Kalau terlambat 10 menit dapat poin, kalau terlambat 20 menit dan lain sebagainya. Itu konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada tulisannya, sudah ada hukumannya, bukan hukuman. Sudah ada tindakan. Kalau misalkan tindakannya A, maka yang harus dilakukan adalah yang B. Kalau tidak memakai sepatu warna hitam, maka anak-anak disuruh melepas sepatu itu. Dan orang tuanya disuruh mengambil sepatu yang dipakai itu. Itu kalau misalkan itu tertulis dalam peraturan sekolah atau peraturan kelas, maka itu termasuk konsekuensi. Sedangkan kalau hukuman tiba-tiba itu bahkan tidak tiba-tiba melakukan itu tanpa memberitahuan anak bahwa tidak ada di tata tertib tapi itu dilakukan, itu namanya hukuman. Kemudian cara yang terakhir adalah melakukan restitusi, menciptakan kondisi bagi anak murid untuk membagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan melakukan disiplin positif lebih kuat lagi. Restitusi itu kalau ini anak memang diajarkan untuk melakukan disiplin positif yang dilakukan bersama guru. Sebagai contoh, kita sudah membuat kesepakatan di kelas bahwa kalau misalkan kita terlambat apa yang dilakukan anak-anak sudah menuliskan sendiri bahwa sesuatu yang positif di situ. Ini bukan hukuman atau konsekuensi. Jadi misalkan jujur di dalam kelas, maka ketika anak-anak melakukan kecurangan ketika proses ulangan harian misalkan, kita tinggal mengingatkan apa yang kita lakukan apabila kita melakukan hal ini. Diskusi menjadi pokok dari restitusi ini. Bukan langsung hukuman langsung disobek, kemudian harus mengulang lagi. Kalau restitusi itu anak dibuat sadar terlebih dahulu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apa yang mereka lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apakah apa yang sudah kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kita? Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Nah, anak disuruh diajak untuk berpikir tentang kesalahan mereka dan bagaimana memperbaikinya. Nah, ini adalah contoh tindakan. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, jika dilihat, maka ini adalah hukuman. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kita melakukan itu spontanitas tanpa memandang ada di tata tertib. Dan tidak mungkin di tata tertib sekolah itu ada hukuman untuk mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini spontanitas saja. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini konsekuensi. Karena tumpahan air di meja itu konsekuensinya harus dilakukan membersihkan itu. Jadi bukan dihukum anaknya. Anaknya kalau misalkan menumpahkan air di meja tulis, kemudian mereka disuruh hukum harus lari lapangan. Nah, itu bukan. Konsekuensinya adalah anak harus membersihkan tumpahan air tersebut.
Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau memang ini sudah disepakati bersama bahwa mengelilingi lapangan basket karena terlambat itu adalah konsekuensi. Tapi kalau misalkan ini bisa berupa hukuman apabila memang itu keadaannya spontanitas, kemudian guru PJOK-nya marah-marah, kemudian suruh lari keliling lapangan. Nah, untuk itu, untuk membuat konsekuensi itu menjadi suatu hal yang bisa membuat anak tergerak untuk melakukan hal positif, maka dilakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh anak-anak, murid-murid, dan juga guru sebelum kita melakukan pembelajaran. Ini sebagai langkah atau landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba, ada 2 pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali ke keyakinan-keyakinan yang universal tadi, yang lebih menggerakkan orang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Misalkan, mengapa kita harus menggunakan helm mengendarai roda 2? Kalau jawaban kita adalah karena keselamatan, maka itu adalah kita sudah melakukan nilai-nilai keyakinan-keyakinan itu. Tetapi kalau jawabannya adalah karena takut ditilang polisi, maka itu ketika tidak ada polisi ya tidak akan menggunakan helm. Tapi kalau kita memiliki keyakinan bahwa kita menggunakan helm itu karena keselamatan, maka dimanapun meskipun ada polisi ataupun tidak ada polisi, ada tilangan, ada e-tilang, kita tetap menggunakan helm. Pun demikian dengan yang nomor 2, mengapa kita harus peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kalau jawabannya karena kita takut nanti ada razia, karena kita takut nanti kalau misalkan kita ngumpul di warung kopi, kemudian kita tidak melakukan 3M, nanti kita diobrak atau kita dicatat, dilakukan tes, rapid test secara langsung. Nah, itu berarti kita bukan menjadikan dasar nilai universal itu sebagai acuan kita untuk melakukan tindakan tersebut. Tapi kalau nomor 2 itu kita sepakati kalau itu karena adanya unsur kesehatan di sana, tanpa adanya Satpol PP, tanpa ada polisi, tanpa adanya apapun itu bisa terlaksana. Karena alasan kita adalah kesehatan. Mengapa peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau misalkan alasan kita adalah karena supaya tidak ditegur, karena kita supaya nantinya kita dapat penghargaan dari pemateri. Kalau demikian, maka ketika misalkan pematerinya belum datang ataupun yang lain belum datang, kita tidak ada penghargaan di sana, maka kita nantinya datangnya juga tidak akan tepat waktu. Tapi kalau itu merupakan tanggung jawab bahwa kita belajar, kita mengajar, itu harus belajar. Kita harus mengupgrade diri. Maka apapun alasannya kita pasti datang tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab diri kita. Itu yang nantinya harus mendorong kita. Kita harus meyakini nilai-nilai universal itu sebagai landasan kita melakukan hal-hal positif. Kita dulu untuk bergerak, sebelum kita menggerakkan kita harus bergerak dulu. Sebelum kita merubah murid kita menjadi lebih baik, kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik terlebih dahulu. Nih, misalkan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Tapi keyakinan kelas yang harus kita bangun adalah tanggung jawab.
bahwa ketika kita mengembalikan buku, mengambil buku, kita harus tanggung jawab mengembalikan ke tempatnya. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang harus kita bangun adalah kita harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Ketika kita mampu menghormati orang lain, maka tidak mungkin kita mengganggu orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen, tujuan. Kita harus memiliki komitmen, tanggung jawab, menghormati orang lain. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus memiliki komitmen dulu bahwa kita harus datangnya tepat waktu. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan, karena itu adalah keselamatan. Berhubungannya dengan keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Karena ada polisi. Nah, itu kalau karena ada polisi, maka bukan karena keyakinan kelas, kebajikan nilai yang dituju. Dilarang menggunakan narkoba itu adalah peraturan, tapi nilai keyakinan kebaikan kelas yang harus kita yakini bahwa penggunaan narkoba itu berhubungan dengan kesehatan. Kalau kita ingin sehat, kita ingin berprestasi, maka jangan menggunakan narkoba. Bergantian dan menunggu giliran, ini menghormati orang lain, sabar. Kalau kita tidak mau bergantian, maka ada hak orang lain yang kita ambil. Dan itu yang harus kita tanamkan, bahwa menghormati orang lain itu harus hadir dalam diri kita, supaya kita bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh hak-haknya. Gunakan masker. Nah, kalau ini tujuannya adalah supaya tidak kena tilang ataupun tidak diberhentikan oleh Pak Polisi, tidak disuruh spot jam dan lain-lain, maka itu akan hanya sementara. Ketika itu semuanya tidak ada, maka kita tidak akan melakukannya lagi. Tapi kalau karena kesehatan, keselamatan itu yang menjadi keyakinan kita, kemanapun tanpa ada pantauan, kita tetap akan menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu karena adanya keselamatan dan keamanan. Itu yang nantinya harus kita bangun bersama-sama kepada anak didik kita. Jangan cuma memberikan peraturan, tapi kita harus lebih menanamkan keyakinan pada diri kita. Menanamkan keyakinan kelas itu pada anak-anak. Ini yang harus kita bangun satu persatu. Nantinya semoga anak-anak kita itu bisa mengaplikasikan keyakinan-keyakinan kelas, nilai-nilai universal ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana tahapan membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama, mempersiapkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi anak-anak suruh mengungkapkan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan, peraturan apa yang harus disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar. Masukan-masukan tentang peraturan yang sudah disepakati itu kita tuliskan. Kita tulis satu persatu. Jika ada yang sama, nantinya akan kita coret. Kemudian yang baru kita masukkan. Kemudian disusun sesuai tahapan pembentukan kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Mengganti peraturan-peraturan kelas yang bersifat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Misalkan dilarang mencontek. Kita harus menerapkan kejujuran dalam setiap tingkah laku. Nah, itu sesuatu yang negatif menjadi positif. Bentuk larangan menjadi hal yang positif. Tidak boleh terlambat di kelas, itu hal-hal yang negatif. Kita ganti kalimatnya menjadi datang tepat waktu. Misalkan demikian. Setelah itu semuanya sudah dirubah, tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Mungkin kita dapatkan pernyataan yang tertulis itu masih banyak peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu kita ganti menjadi pernyataan-pernyataan yang bersifat positif. Kemudian mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan yang diyakini menjadi inti dari peraturan tersebut. Kita buat nilai-nilai universal apa yang ada dalam peraturan tersebut. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan.
Kalau terlalu banyak nanti bukan malah membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas itu jadi lebih baik, tapi malah jadi ribet bisa. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menjawab dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi ini sebuah kesepakatan kelas, maka semua harus setuju dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Setelah ditandatangani, keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat oleh siswa. Jadi nanti siswa akan tahu kapan apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Oke, demikian materi yang dari saya, kita sharing setelah ini akan dilanjutkan oleh Pak Iwan untuk materi-materi selanjutnya. Setelah itu nanti kita akhiri dengan tanya jawab dan refleksi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony, cukup hebat, sudah disampaikan panjang lebar. Bapak Ibu, saya mohon tetap bahagia. Saya rasa semuanya mungkin tetap bahagia. Kita kasih plus tangan untuk Pak Tony yang sudah menyampaikan panjang lebar dan sangat jelas sekali. Oke. Terima kasih. Ya kita. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita masih tetap semangat untuk mengikuti, karena belajar adalah sebuah kunci dalam mengajar. Oleh karena itu Pak Tony sudah menyampaikan sudah hampir 40 menit. Sesuai kesepakatan kita, saya kemarin meminta waktu Bapak Ibu hanya 60 menit. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya dengan singkat saja, tidak panjang. Semoga Bapak Ibu nanti jelas. Izin share screen dahulu Bapak Ibu. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah Pak. Oke, sudah ya. Oke, tadi Pak Tony sudah menyampaikan tentang disiplin positif, teori motivasi, kemudian tentang keyakinan kelas sudah disampaikan oleh Pak Tony. Tugas saya adalah tentang kebutuhan hidup manusia. Oke, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan ini bahwasanya kita sadarin bahwa setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan tertentu, di mana mereka akan melakukan segala upaya-upaya yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Karena mereka ingin memenuhi satu dari atau kebutuhan oleh manusia itu. Oleh karena itu, perilaku murid kita juga sama. Apa yang dilakukan oleh murid kita itu juga memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya ada kebutuhan keselamatan, ada butuh keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Itu adalah kebutuhan manusia dalam bertahan hidup. Semua manusia tentu butuh selamat, tentu butuh aman, tentu juga butuh sehat. Oleh karena itu, mereka akan melakukan upaya-upaya untuk melakukan bertahan hidup. Itu kebutuhan yang pertama. Selanjutnya, ada kebutuhan kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang adalah juga kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Murid kita juga sama, ketika kita di kelas, semua murid juga perlu kasih sayang, perlu juga diterima. Nah, apa itu kebutuhan kasih sayang? Contohnya ada kebutuhan untuk keintiman, keanggotaan, keterhubungan, dan hubungan. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa yang diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka akan melakukan usaha-usaha, kadang menarik perhatian kita,
agar mereka bisa diterima di kelas, agar mereka disayangi atau diperhatikan oleh kita. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Nah, adalah kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Mereka ingin merdeka, ada yang mobilitas tinggi, ada yang mereka ingin beberapa pilihan, ada yang mereka memiliki kreatif. Itu merupakan kebutuhan kebebasan. Terkadang ada anak kita yang ketika diajar mereka memiliki mobilitas yang tinggi. Mereka ingin bebas di dalam kelas, ya. Itu tentang kebutuhan kebebasan. Selanjutnya ada kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan yang keempat itu adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, mereka ingin bebas, mereka ingin gembira, ya, mereka ingin bermain. Terkadang kita tahu ada murid kita mungkin contohnya di dalam kelas berperilaku ketika kita ajar mereka bermain-main dengan sendiri. Nah, mereka itu siswa kita itu memenuhi kebutuhan kesenangan. Selanjutnya yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi dalam keterampilannya. Ya, itu tadi yang saya katakan itu adalah kebutuhan penguasaan, di mana murid kita mungkin ingin belajar terus tekun agar mereka ingin berprestasi, mereka memiliki kompetensi, ya, atau juga mereka ketika melakukan sesuatu ingin pengaruh, ingin mempengaruhi teman-temannya. Itu adalah murid kita yang ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Itu tadi 5 kebutuhan makhluk hidup manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, yang keempat adalah kebutuhan kesenangan, dan 5 adalah kebutuhan penguasaan. Oleh karena itu, kita sadari bahwasanya apa yang dilakukan oleh murid kita di dalam kelas itu mereka semua adalah ingin memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Oleh karena itu tadi Pak Tony sudah mengatakan bahwasanya ketika kita mengajar maka kita harus memenuhi kebutuhan siswa-siswi kita. Nanti kita akan belajar di modul berikutnya tentang kebutuhan-kebutuhan kebutuhan siswa kita itu kita tahu dari mana. Kita harus memiliki kebutuhan siswa kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, posisi yang pertama adalah penghukum. Penghukum adalah seseorang, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini terkadang kita melihat murid kita yang melakukan pelanggaran, kita kadang otomatis memposisikan diri kita sebagai penghukum. Apa yang dikatakan oleh penghukum, kadang kita mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu yang biasa kita katakan pada siswa-siswi kita atau pada murid kita ketika kita melihat murid kita melakukan pelanggaran. Nah, di sini posisi kita adalah memposisikan diri sebagai penghukum. Di mana posisi ini biasanya guru itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu untuk menghukum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak itu tidak mengulangi perbuatan lagi. Tetapi apa kenyataannya terkadang murid kita
setelah kita hukum masih tetap aja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, di mana dia akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Terkadang ketika kita di dalam kelas kita tahu ada siswa-siswi kita yang berperilaku nyeleneh, misalnya ketika kita mengabsen anak-anak itu ramai. Nah, di situ kita diam saja, kita tidak bicara. Itu posisi kita agar membuat murid kita itu merasa bersalah. Apa yang biasa kita katakan pada posisi membuat orang merasa bersalah? Biasanya kita katakan mungkin ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu adalah kata-kata yang sering kita ucapkan agar murid kita merasa bersalah. Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, di sini akan membunuh murid kita. Dia akan intinya dia itu seperti akan minder, membuat murid kita akan minder kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya posisi kontrol yang ketiga adalah kita sebagai teman, di mana posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa kata-kata yang sering kita katakan pada murid? Misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu mungkin contoh kata-kata yang kita lakukan atau posisi kita sebagai teman. Nah, pada posisi ini, guru akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, pada saat ini mungkin ketika kita memposisikan sebagai teman, maka murid akan selalu tergantung pada diri kita. Murid akan selalu meminta bantuan pada kita ketika dia akan mengalami atau dia mengalami masalah atau tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia akan mencari kita, seperti itu. Sehingga murid akan tergantung pada kita. Selanjutnya yang keempat adalah sebagai pemantau. Di mana pada posisi ini itu kita memposisikan berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita akan memposisikan diri ketika ada siswa kita yang melanggar atau ada siswa kita yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan, maka kita akan menegur murid kita. Contohnya adalah kata-katanya, peraturannya apa? Misalnya di dalam kelas kita sudah memiliki peraturan ketika kita sudah masuk 10 menit, siswa dilarang masuk. Maka ketika ada siswa kita yang melanggar, ketika kita sudah melakukan pembelajaran lebih dari 10 menit, ada siswa tiba-tiba 30 menit kita masuk, maka kita katakan, peraturan di kelas kita apa? Nah, itu adalah kata-kata yang harus dilakukan atau yang dikatakan oleh Bapak Ibu Guru, seperti itu. Kemudian contohnya lagi, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu Bapak Ibu, ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Kita akan mengkaitkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak dengan peraturan-peraturan yang sudah disepakati di dalam kelas. Di mana seorang pemantau akan sangat mengandalkan perhitungan catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang dalam melakukan pelanggaran. Hal ini bisa kita kaitkan ketika ada anak yang melanggar misalnya dengan sesuai tata tertib yang ada di sekolah atau yang sudah kita sepakatin di dalam kelas. Itu posisi yang keempat.
Selanjutnya yang kelima adalah posisi manajer, di mana pada posisi ini guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini posisi yang paling atas, yaitu posisi manajer. Ketika ada siswa kita yang melanggar, maka kita akan mempersilahkan murid untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai atau mempertanggungjawab perilakunya. Kemudian kita akan mendukung murid itu agar untuk menyelesaikan permasalahan murid itu sendiri. Biasanya apa yang kita katakan di dalam posisi manajer, contohnya adalah apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Itulah kata-kata yang biasa diucapkan dalam memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, di mana seorang manajer itu bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, di sini kita memposisikan ketika murid kita ada yang melanggar peraturan, maka kita tidak harus menghukumnya, tetapi kita akan membuat murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri dan mencari solusinya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tadi sebagai penghukum, yang kedua tadi adalah sebagai memposisikan teman, dan yang ketiga adalah kita memposisikan diri membuat orang merasa bersalah, dan keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi, di mana restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony. Adalah restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Di mana dalam penerapan segitiga restitusi itu yang pertama yaitu kita akan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di dalam praktek segitiga restitusi ini kita memposisikan diri tadi dalam posisi kontrol adalah sebagai posisi manajer. Nah, untuk kita ketahui bahwasanya ciri-ciri restitusi itu bagaimana. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika sebuah murid itu melakukan kesalahan, maka murid itu harus bisa memperbaiki diri sendiri. Di mana ini tadi menyangkut tentang motivasi, yaitu tentang motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang dibangun dari dalam diri mereka sendiri. Sehingga mereka tahu kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita tidak akan memisahkan murid ketika melanggar, tetapi kita membuat murid itu untuk menyelesaikan bagaimana permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusinya, kemudian sehingga setelah solusi ditemukan, murid akan kembali lagi pada kelompoknya semakin lebih kuat lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk praktek segitiga restitusi, saya akan mencoba untuk menge-share sebuah video tentang praktek untuk segitiga restitusi.
sudah tampil belum, Pak Tony? Belum tampil, Pak. Belum tampil ya? Belum. Sudah Pak Tony? Sudah belum? Sudah. Oke. Blank. Hitam. Ini Bapak Ibu Guru, ketika siswa kita sedang istirahat, ketika dia sedang bermain-main, tiba-tiba mereka bertengkar. Ya. Gak ada gambarnya, Pak. Cuma blank. Cuma blank ya? Nah, kalau gitu internet saya nggak stabil ini, seperti itu. Nah, itu tadi mohon maaf, saya tidak bisa nampilkan internet ini down lagi down. Dalam praktek segitiga restitusi, yang pertama langkahnya adalah kita menstabilkan identitas Bapak Ibu Guru. Yang kedua adalah tentang validasi tindakan yang salah. Yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Mungkin ini aja ya, coba skrip contohnya saja. Saya coba skrip contohnya saja. Saya cari skrip contohnya saja, bentar. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat, ini contoh skrip yang di dalam video tadi, bagaimana kita melakukan praktek segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita akan menanyakan, itu tadi yang diperankan oleh Eli dan Yuni, ketika dia beristirahat, dia bertengkar, maka kita tanya kepada dia, kenapa dia ketika sedang bergurau, tiba-tiba dia akan bertengkar. Nah, ini kita tanya apa permasalahannya sehingga mereka berdua itu bertengkar. Itu yang pertama, yaitu tentang menstabilkan identitas. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, maka tindakan kita selanjutnya adalah validasi tindakan, yaitu tindakan apa yang dilakukan oleh Eli dan Yuni ketika mereka bertengkar. Nah, kita tahu bahwasanya kita tanya, misalnya di sini Eli, mengapa kamu tadi mengolok-olok ya? Maaf, tadi Yuni, mengapa kamu tadi mengolok-olok orang tuanya Eli? Tadi Yuni mengatakan bahwasanya dia tidak mengolok-olok, tapi dia hanya emosi saja karena orang tuanya diolok-olok oleh Eli. Nah, di sini kita tahu bahwasanya ketika siapapun orang tuanya diolok-olok, maka pasti akan kita emosi atau kita akan marah. Itu tentang validasi tindakan, yaitu kita akan mendukung apa yang dilakukan itu. Setelah kita mendukung, maka
kita akan tanya lagi, menanyakan tentang keyakinannya. Ya, di situ ya. Nah, kita bukan mencari siapa yang salah dan apa hukumannya, tetapi kita akan tahu apa solusi ketika dia melakukan pertengkaran itu. Di sini dia tahu bahwasanya dia tadi awalnya hanya bercanda untuk mengolok-olok, sehingga dia sadar akan tindakannya, bahwasanya tindakannya itu menyinggung orang lain atau membuat orang lain marah, maka dia akan meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu hal untuk meyakinkan, menanya keyakinannya pada siswa kita, sehingga siswa tadi tahu apa kesalahannya dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kita akan tanya kepada mereka, kepada siswa yang bersalah, sehingga dia tahu solusinya bagaimana, sehingga mereka akan kembali lagi, berteman lagi, kembali ke komunitasnya dengan perasaan yang bahagia dan tidak akan lagi bertengkar. Seperti itu Bapak Ibu tentang praktek segitiga restitusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab Bapak Ibu. Karena ini sudah hampir 1,5 jam, mungkin kalau ada yang ditanyakan kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kalau sudah cukup jelas, kita mungkin langsung ke refleksi. Begitu ya Pak Tony ya? Baik Pak, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bareng-bareng di sini. Kita sama-sama belajar. Ya, jadi nanti kita sharing aja di sini. Monggo barangkali ada pertanyaan. Pak Sugito, monggo Pak Sugito. Iya Pak Sugito, monggo. Oke, tes. Bisa? Suaranya bisa dengar Pak Iwan? Oh, dengar dengan jelas Pak Sugito. Oke. Sebenarnya sudah sangat jelas sekali. Tapi ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan sedikit ya. Teori-teori konsep-konsep yang dipaparkan tadi itu konsepnya siapa gitu. Maaf, tadi katanya kan hukuman dan lain-lain itu seakan-akan sesuatu yang diharamkan dalam dunia pendidikan gitu. Tapi fakta sejarah, saya itu membaca bukunya Sultan Al-Fatih itu 5 judul ya pernah baca. Ternyata kenapa Sultan Al-Fatih bisa jadi orang yang seperti itu, bisa bahkan Konstantinopel yang katanya susah ditaklukkan itu ternyata dia karena gurunya apa? Pertama kali dia diajar, dia dipukul sama gurunya karena meremehkan gurunya. Jadi setelah pukul ternyata dalam buku-buku itu Al-Fatih mengatakan bahwa yang membuat saya seperti ini adalah pukulan guru saya. Seperti itu. Terus ada 5 kontrol tadi, akan-akan yang terbagus itu yang jadi manajer Pak Wan ya. Sebagai pemantau dan manajer, yang terbagus adalah manajer. Manajer ya. Terus kalau kita baca sirah bahwa pendidikan bisa mengagar, bahwa Nabi Muhammad itu selalu memposisikan murid-muridnya itu sebagai sahabat Umar, sahabat Ali, itu sehingga ilmu yang ditanamkan itu bisa melekat. Sehingga jika ada sesuatu yang mungkin tidak dimengerti atau ditakutkan, jika posisi guru sebagai sahabat atau teman, siswa itu mampu bertanya, tidak takut, tidak malu, tidak seperti itu. Ini fakta sejarah. Nah, kira-kira bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti ini? Bahkan Tuhan saja menciptakan surga dan neraka itu bahkan punish sama reward. Surga sebagai rewardnya, neraka sebagai punishment. Berarti manusia itu dibimbing untuk harus ada hukuman-hukuman. Ketika tidak ada hukuman, ya hasilnya
semrawut, aturan sudah ada. Seperti itu. Jadi seperti itu sajalah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Tony dulu. Ya, saya coba menjawab, kita sharing saja, jadi belum tentu apa yang saya ungkapkan nanti bisa memberikan kepuasan atau suatu kebenaran. Jadi hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi itu harusnya kita tidak bisa meninggalkan salah satunya. Konsekuensi harus ada sesuai dengan peraturan-peraturan yang sesuai. Kalau peraturan itu ternyata tidak dilaksanakan, itu juga nanti akan membuat anak mengacuhkan peraturan tersebut. Oh, nggak diapa-apakan lah kok. Oh, nggak diapa-apakan. Kalau saya melanggar juga nggak diapa-apakan. Nah, itu salah satu yang menjadi dasar peraturan itu tetap harus ada. Terus hukuman yang baik itu yang seperti apa? Kalau kita mengedepankan emosi, jelas nanti anak juga tidak akan mau mendekat kepada kita. Hukuman itu ya sesuai dengan konsekuensi apa yang dilakukan, sesuai dengan apa yang kita apa yang sudah kita sepakati bersama. Kalau misalkan hukuman itu tanpa kita memandang restitusi, berarti ya menganggap anak itu tidak akan pernah dekat dengan kita. Jadi kalaupun kita menghukum itu jangan sampai kita mengedepankan juga yang namanya restitusi tadi. Pendekatan terhadap anak itu juga harus tetap dilakukan. Kenapa demikian? Kalau kita habis menghukum, tapi kita tetap menjadi seorang penghukum di mata anak, maka anak juga tidak akan pernah mendekat kepada kita. Jadi kalau kita mau setelah menghukum itu, kita dekati anak itu. Kita lakukan proses restitusi yang pernah ada. Kita kembangkan manajerial kita untuk mengelola anak itu supaya tidak melakukan hal yang sama. Jadi memang hukuman, kemudian ada hukuman, kemudian ada reward, kemudian yang ketiga tadi dari motivasi internal. Apakah semuanya juga harus ada? Hukuman juga tetap harus ada. Tapi yang dimaksud di hukuman di sini itu harus sesuai dengan konteks yang ada. Jadi bukan karena emosi seorang guru kemudian menghukum tanpa ada arahan yang jelas, semua itu kan berjalan sesuai koridor yang ada. Kemudian kalau misalkan reward itu juga tetap harus kita berlakukan kepada anak. Tapi jangan sampai reward itu melambungkan anak sehingga anak itu nanti akan jadi lebih lemah lagi. Ketika menghadapi sesuatu harus seimbang, dan proses restitusi di dalam diri yang harus dikembangkan oleh seorang guru, pendekatan itu juga yang paling penting seperti yang dikatakan tadi bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya itu sebagai sahabat, jadi bukan sebagai murid. Pun demikian kita sebagai seorang guru, jangan mentang-mentang kita seorang guru kemudian menyuruh anak untuk melakukan hal A, B, tanpa kita menganggap mereka adalah sebagai manusia yang membutuhkan sentuhan hati satu sama lain, sentuhan dari dalam, membangun motivasi itu dari dalam, bukan hanya karena ada paksaan, bukan karena adanya hukuman ataupun karena adanya penghargaan, tetapi itu motivasi dalam diri itu yang harus kita bangun. Kita harus membangun itu dari dalam diri sendiri, yang dari dalam diri dulu sendiri. Anak harus dikembangkan, motivasi, keyakinan kelasnya harus dikembangkan. Kita harus menganggap nilai-nilai yang baik itu harus dilakukan oleh anak sesuai dengan hatinya masing-masing. Seperti itu. Bagaimana dengan kita yang menghukum anak kemudian ada yang berubah? Anak itu tidak semuanya memiliki karakter yang sama. Ada yang anak itu dihukum kemudian dia berubah. Ada yang memang harus dengan cara yang halus, harus ada dengan cara yang setengah-setengah antara halus dan kasar. Itu semua harus perlu kita lampaui bersama. Jangan satu cara sudah berhenti di situ, cara yang lain kita hiraukan, itu juga tidak bisa demikian. Jadi hukuman juga bukan sesuatu yang haram, tetapi harus kita lakukan semuanya. Kita harus pendekatan terhadap anak. Jangan sampai kita dibenci murid gara-gara kita menghukum mereka.
tapi kita harus menjadi teman mereka. Kita juga kalau mereka salah juga harus kita luruskan. Cara meluruskan anak sekarang dengan cara meluruskan anak yang dulu itu berbeda, karena memang anak berkembang pada zaman sekarang itu juga berbeda. Anak lebih sensitif untuk saat ini itu. Bahkan orang tua anak pun itu juga mungkin bisa bahkan itu mendukung tingkah laku anak yang jelek tersebut. Jadi kita harus menjadi benar-benar yang manajer. Manajer bukan berarti tidak menghukum, tetapi harus sesuai dengan porsinya. Manajer itu juga ada mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Manajer itu juga ada punishment, juga ada reward apabila mereka itu melaksanakan hal sesuai dengan yang benar. Kemudian punishment itu sesuai dengan hukuman yang ada atau yang tertulis, konsekuensi-konsekuensi yang harus ada. Tanpa itu juga anak-anak nanti akan bilang, oh tidak apa-apa, wong tidak dihukum aja kok. Tidak apa-apa menggunakan sepatu putih, wong dibiarkan saja sama guru. Nah itu yang harus kita pegang, bahwa sebagai manajer bukan berarti tidak ada konsekuensi di dalam melaksanakan tugasnya, juga tidak berarti kita melupakan untuk memberikan reward kepada anak-anak. Demikian Pak Iwan, mungkin ada yang ditambahkan untuk jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Tony. Saya menambahkan sedikit meringkas bahwasanya memang betul Allah itu menciptakan surga dan neraka bagi orang-orang yang ada sesuai dengan amalan atau sesuai dengan perbuatan mereka di dunia sebagai reward untuk mereka yang misalnya melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan surga. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka mereka mendapatkan neraka. Sama dengan ini, posisi kontrol yaitu sebagai manajer, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Tony, bahwasanya manajer itu bukan tidak menghukum, tapi semuanya. Manajer kita tadi saya katakan bahwasanya manajer adalah untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini kita secara intrinsik membangun atau menyadarkan murid itu dalam diri mereka sendiri. Mereka sadar atas apa yang mereka lakukan, apakah itu baik atau buruk. Nah, di situ kita memposisikan bahwasanya murid itu harus mempertanggungjawabkan atas perilakunya. Ketika mereka bersalah, ya harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Apa konsekuensinya, apa hukumannya, seperti itu. Nah, demikian juga ketika kita mendukung murid untuk menemukan solusi. Di sini kita memposisikan sebagai teman. Nah, agar mereka tahu solusi apa dan bagaimana permasalahannya, penyelesaiannya. Mereka akan menemukan dengan sendirinya. Ini kita memposisikan sebagai teman untuk sama-sama mencari solusi atas permasalahan mereka. Sehingga dalam manajer itu menyangkut semua posisi, yaitu sebagai penghukum juga, sebagai pemantau, sebagai teman, dan juga membuat mereka merasa bersalah. Tetapi pendekatannya kita tidak langsung sebagai penghukum. Kamu bersalah, seperti itu. Ketika kita melakukan langsung sebagai penghukum, maka murid tentu akibatnya akan ada dendam pada kita. Seperti itu. Itu singkatnya, Pak Gito. Terima kasih. Bagaimana Pak Gito? Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Monggo. Kalau tidak ada yang tanya, kita lakukan kegiatan berikutnya adalah refleksi ya Pak Tony ya? Pak, monggo kita refleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, untuk refleksi kali ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu guru materi bisa mencatat di chat. Yang pertama adalah materi yang paling menarik perhatian menurut saya. Yang kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan.
Yang ketiga adalah saya akan menjadi pendidik seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Oke, Bapak Ibu guru bisa menulis hasil refleksinya di chat saja. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Ya Pak Tani ya? Oke Pak, 5 menit. Setelah itu nanti kita bacakan beberapa refleksinya, hasil refleksi hari ini. Kemudian kita tutup dengan doa. Semoga apa yang dilakukan nanti bisa bermanfaat kita semua. Monggo Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom chat untuk refleksi kali ini. Yang pertama, materi yang paling menarik perhatian menurut Bapak Ibu. Yang kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Oke Pak Tani, bisa dibacakan Pak Tani hasil refleksinya Pak Tani. Oke, ada refleksi untuk kali ini, materi dari Pak Khairul Mubin terkait keyakinan kelas, paradigma tentang hukuman dan konsekuensi. Kemudian menjadi yang lebih respon ataupun bisa berperan menjadi manajer, itu menurut Pak Khairul Mubin. Kemudian dari Bu Lili, materi yang menarik, stimulus dalam memberikan konsekuensi dan hukuman bagi siswa. Hal baru yang
yaitu macam kebutuhan siswa. Saya akan berusaha menjadi guru dan sahabat bagi siswa untuk bisa meraih kesuksesan. Wah, semoga Billy menjadi guru yang hebat nantinya. Kemudian dari Pak Sugito, yang paling menarik menurut saya 5 posisi kontrol. Hal baru yang saya dapat sebagai guru dalam setiap mengambil keputusan atau bertindak harus memiliki dasar, sehingga tidak melakukan hal yang kelak membuat siswa gagal dalam segala hal. Saya ingin jadi guru yang ditakuti siswa tapi jadi guru yang dirindukan. Saya ingin menjadi guru yang tidak ditakuti siswa tetapi jadi guru yang dirindukan dan disayang oleh siswa. Luar biasa Pak Sugito. Dan Bu Siwi, hal baru yang saya adalah tentang keyakinan kelas. Saya ingin menjadi guru rasa teman. Nah, itu menurut Bu Siwi. Demikian beberapa refleksi Pak Iwan. Ada beberapa refleksi tadi bahwa memang kita menjadi guru itu harus bukan hanya sebagai penghukum yang ditakuti oleh siswa, tetapi kita juga harus menjadi guru yang menyenangkan, yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita, yang nantinya bisa membawa mereka menuju kesuksesan masing-masing. Karena kesuksesan itu setiap orang pasti memiliki ukuran kesuksesan yang berbeda-beda. Demikian Pak Iwan untuk refleksi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tony yang sudah membacakan refleksi. Bapak Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, mungkin sesi foto bersama. Mohon dinyalakan Bapak Ibu Guru, kameranya dinyalakan. Kita akan foto bersama. Oke, saya coba 1, 2, 3. Pak Tony bisa tampil semua enggak? Punya panjenengan? Gak bisa Pak. Nggak bisa ya? Gak bisa. Hanya beberapa yang bisa tampil. Saya coba. Bentar, saya coba pada letak. Nah, sudah. Oke, sudah tampil. Oke, siap-siap Bapak Ibu Guru. Hebat. Kita akan foto. 1, 2, 3. Pak Tony juga foto ya? Iya Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Sudah Pak Tony? Sudah Pak, monggo. Sudah, oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat untuk mengakhiri acara kali ini, pertemuan kali ini. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Kami sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu Guru hebat. Semoga kita bisa mendidik murid-murid kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.